Benih Rahasia Sang Pewaris episode 155. Diam, Livy. Nindya melotot ke arahnya, memperingatkannya. Mengabaikannya, Livy tersenyum dengan ekspresi puas di wajahnya dan menatap Gilang sebelum berkata, "Tahukah kamu kalau wajahnya palsu?" Dia melakukan operasi plastik dan wajahnya dibuat mirip dengan wajah Shira. Kurasa kamu belum pernah melihat betapa jeleknya dia terakhir kali. Biar kutunjukkan seperti apa penampilannya. Begitu Livy mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan mulai mencari-cari di albumnya. Meskipun Nindya berlari ke arahnya, mencoba meraih ponselnya, Livy masih menemukan satu foto wajah Nindya sebelum operasi plastik dan menunjukkannya kepada Gilang. "Lihatlah. Sekarang kamu tahu betapa palsunya wajahnya. Dia telah menghabiskan beberapa miliar untuk itu." Saat itu, Gilang benar-benar tercengang. Ia mengambil ponsel Livy dari tangan Livy dan melihat wajah di foto itu. Orang di foto itu berwajah persegi, yang tampak sangat berbeda dengan Nindya sekarang. "Apakah ini benar-benar kamu?" tanyanya pada Nindya yang ekspresinya berubah marah. Mendengar itu, Nindya menghela napas. "Kau bilang kau tidak akan peduli dengan masa laluku, Gilang. Haha, masa lalunya benar-benar hebat. Dia telah tidur dengan hampir setiap pria yang ditemuinya. Kau seharusnya bertanya padanya berapa kali dia pernah tidur dengan pria lain sebelum kau." Livy menghampiri dan mengambil kembali ponselnya dari tangan Gilang. "Keluar, Livy!" teriak Nindya sambil menunjuk ke arah pintu. "Kenapa aku harus keluar? Aku belum memintamu mengembalikan uangku." Ketika rekening banknya dibekukan, dia menarik 88 juta untukmu, kan? Kamu. Sambil menggertakkan giginya, Nindya menjawab, "Iya. Aku menghabiskan semuanya." "Jadi, apa? Kau benar-benar tidak tahu malu. Aku ingin melihat berapa lama kau bisa mempertahankan wajah palsumu itu. Apa kau berencana untuk mendapatkan uang Gilang agar kau bisa memperbaiki wajah palsumu itu?" teriak Livy padanya. "Tutup mulutmu, sialan." Wajah Nindya berubah ganas. Sementara itu, Gilang hanya memandang mereka dengan tenang dari samping karena saat ini, ia menyadari betapa palsunya Nindya. Sekarang, ia punya rencana baru. Ia tidak akan membagi sepeser pun uangnya dengan Nindya lagi. "Kalian berdua keluar. Ini rumahku. Nindya, kemasi barang-barangmu dan keluar dari sini." Gilang adalah orang yang keras hati yang tahu waktu yang tepat untuk memangkas kerugian lebih awal. Seketika, wajah Nindya memucat dan dia mulai cemas. "Jangan dengarkan omong kosongnya, Gilang. Wajahku baik-baik saja dan akan tetap sama selama sisa hidupku." Dia telah mencurahkan isi hatinya dan menghabiskan begitu banyak waktu untuk mencoba mendapatkan pria ini, tetapi dia belum mendapatkan uang darinya. Jadi, dia tidak ingin hubungan ini berakhir seperti ini. "Enyahlah. Aku merasa jijik setiap kali melihat wajahmu." Gilang tiba-tiba marah dan menatap Nindya dengan mata penuh kebencian. Livy mengambil tasnya dan berkata pada Gilang, "Kau pikir aku akan hancur, kan? Aku akan katakan ini padamu. Aku tidak akan dibebani utang. Apa yang ingin kamu katakan? Aku telah menyerahkan semua sahamku kepada Shira. Jadi, Nugraha Construction sekarang menjadi miliknya," katanya dengan bangga. "Aku masih punya jalan keluar." "Apa?" Ekspresi Gilang langsung berubah setelah mendengarnya. Dia menghampiri Livy, mencegahnya pergi, dan bertanya,
Shira mengambil alih Nugraha Constructions. Kapan itu? Pagi ini. Seketika, ia berbalik ke kamarnya dan meraih telepon, lalu menekan sebuah nomor. Tiba-tiba, Nindya yang geram memegang lengan Livi. Siapa yang mengirimmu ke sini? Ia pikir Livi tidak akan pernah tahu tentang hubungannya dengan Gilang karena ia menyembunyikannya dengan sangat baik. Livi mengayunkan tangannya dan mengejek, Shira yang menceritakannya padaku. Tidakkah menurutmu itu sangat ironis? Apa? Wajah Nindya kembali menunjukkan ekspresi mengerikan. Shira lagi? Kenapa dia selalu menentangku? Saat itu, Gilang berteriak dari kamarnya, "Mengapa uangku hilang?" Mendengar itu, Livi langsung menyadari ada yang tidak beres dengan Gilang, jadi dia berbalik dan meninggalkan tempat itu. Pada saat yang sama, Nindya juga menyadari sesuatu. Karena Shira telah mengambil alih Nugraha Constructions, sejumlah besar uang yang digelapkannya pasti akan kembali, dan ia harus menanggung akibatnya. Kini, Nindya tidak menginginkan apapun lagi. Ia hanya ingin memutuskan hubungan dengan Gilang sepenuhnya. Tanpa menghiraukan apapun, ia pun siap untuk pergi. Pada saat itu, yang didengarnya hanyalah Gilang yang mengumpat marah, suara-suara dirinya memecahkan barang, dan teriakannya tentang uangnya yang hilang. Lelaki itu sudah tidak berarti apa-apa lagi baginya. Dengan tatapan dingin, Nindya mengambil tasnya dan meninggalkan tempat itu, karena ia juga sudah lelah berakting bersamanya dalam waktu yang lama. Saat Livi turun ke bawah, dia bertemu beberapa pria yang sedang naik ke atas, dan dia sedikit terkejut karenanya. Saat dia keluar ke tempat parkir, ada beberapa mobil patroli dan beberapa pria di sana yang mengawasi tempat itu. Karena penasaran, dia duduk di mobilnya dan ingin melihat siapa yang mereka tangkap. Setelah beberapa saat, dia juga melihat Nindya keluar dari apartemen dengan lesu dan pergi dari arah yang berlawanan. Dia menatap Nindya, sangat ingin menabraknya dengan mobil ketika dia menyadari betapa butanya dia sebelumnya untuk menjadi sahabatnya selama ini. Kalau dipikir-pikir sekarang, sungguh memuakkan bahwa sejak aku menikah dengan Gilang, aku selalu berbagi pria yang sama dengannya. Dia merasa mual memikirkannya. Di sisi lain, Gilang masih cemas menelepon bank untuk memeriksa mengapa uangnya hilang. Di sisi lain, bankir itu mengatakan kepadanya dengan terus terang bahwa transaksinya telah ditemukan ilegal dan bahwa bank akan menghentikan proses pengembalian uang dari luar negeri. Tepat saat ia sedang mengoceh, ia mendengar seseorang masuk ke apartemennya. Karena terkejut, ia bergegas keluar dari kamarnya, dan polisi berpakaian preman yang masuk ke apartemennya menyerangnya dan langsung menjatuhkannya ke lantai. Saudara Gilang, Anda ditahan karena penggelapan. Anda harus mengikuti kami kembali ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Pada saat ini, pikiran Gilang membeku sejenak, dan sesuatu tiba-tiba terlintas di benaknya. Itu jebakan. Itu jebakan yang Shira buat agar dia sengaja membiarkan dirinya menggelapkan uang itu setelah melihat keserakahan dan tipu dayanya. Gilang sangat menyesal saat menyadari bahwa dirinya telah jatuh ke dalam perangkap Shira dan melompat ke jurang dengan kakinya sendiri. 66 miliar, ditambah 6 miliar yang telah digelapkannya sebelumnya, dapat membuatnya dijatuhi hukuman lebih dari 10 tahun penjara. Dalam waktu 15 menit, Livi melihat beberapa polisi berpakaian preman keluar dari apartemen dengan membawa seseorang yang ditangkap, dan orang itu adalah Gilang. Terkejut, dia melihat Gilang ditekan kepalanya dan masuk ke mobil patroli. Seketika,
Otaknya mulai mencari tahu apa yang sedang terjadi. Mengapa Gilang ditangkap? Apa yang dilakukannya? Dia pernah bercerita tentang uang 66 miliar sebelumnya, dan dia menceraikanku beberapa hari setelah itu. Karena dia bekerja di bagian keuangan dan juga punya catatan penggelapan, apakah dia juga menggelapkan 66 miliar itu? Dan sekarang dia ditangkap karena Shera mengetahuinya. Di sisi mobil yang tidak jauh dari situ, Nindya menatap Gilang yang ditangkap di mobil patroli dengan tatapan dingin. Tatapan matanya tanpa emosi karena Gilang hanyalah mesin ATM baginya. Saat Nindya mengingat bagaimana reaksi Gilang saat melihat foto-foto lamanya, ia merasa kesal dengan ekspresi Gilang yang berlebihan. Seperti yang diduga, Gilang hanya menyukainya karena kemiripannya dengan Shera. "Shera, kenapa kamu terus-terusan membuntutiku?" gerutu Nindya. Setelah polisi pergi, Livi menjadi cemas. Tiba-tiba ia ingin pergi ke tempat ia mendorong Bibi Ranti. Ia ingin memastikan apakah Bibi Ranti masih berada di dekat karang. Untuk menenangkan pikirannya, ia bergegas ke sana. Apakah Bibi Ranti sudah meninggal? Sebaliknya, Bibi Ranti selamat. Meskipun dia orang yang kejam, dia cukup beruntung untuk selamat dari jatuh. Setelah didorong ke laut oleh Livi, dia tersapu ke pantai oleh ombak. Ketika dia ditemukan, dia telah tenggelam di laut untuk waktu yang lama dan dikirim ke rumah sakit terdekat. Meskipun dia telah disadarkan, dia telah jatuh koma. Saat Livi berdiri di tepi pantai dan menatap lautan luas, yang tampak seperti tempat pemakaman yang sempurna. Bibi Ranti mungkin telah meninggal. Dia tinggal di sana beberapa saat sebelum pergi. Dulu, ketika Nugraha Constructions menjadi berita yang beredar adalah tentang perusahaan yang hampir bangkrut dan bagaimana mereka menunggak gaji karyawan. Entah bagaimana media mendengar rumor tentang hal itu dan merilis berita tersebut untuk meningkatkan jumlah pembaca. Pada hari itu, berita tentang kebangkitan Nugraha Constructions menjadi berita utama. Semua karyawan mereka mendapat gaji yang baik, dan beberapa nama besar di bidang real estate telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan mereka. Seketika, Nugraha Constructions dianggap sebagai salah satu perusahaan paling menjanjikan dalam industrinya. Insiden mengenai artikel daring Rahel dan putrinya yang telah menyebabkan kehebohan dan menempatkan Shera dalam posisi yang buruk akhirnya dibatalkan karena hal ini. Kemudian, terungkaplah insiden Rahel yang diduga membunuh suaminya dan merampas harta warisannya. Di saat yang sama, terkuak pula upaya Shera untuk menyelamatkan ayahnya. Reputasi Shera langsung membaik dan ia dipandang positif oleh para netizen. Mereka memujinya atas kecantikannya, baktinya kepada orang tua, dan status barunya sebagai Presiden Nugraha Construction saat ini. Shera baru tahu berita itu saat dia dalam perjalanan pulang dari rumah sakit. Berita itu membuatnya geli, dan dia yakin itu ulah Kenzo. Sebenarnya, pria itulah yang menyelamatkan Nugraha Corporation, tetapi dialah yang memberikan semua pujian kepadanya. Ia dipuji karena menjadi presiden yang cerdas dan berhasil memperbaiki reputasinya. Meskipun Shera tidak pernah terganggu dengan pandangan orang lain terhadapnya, komentar-komentar jahat di masa lalu memang menyakiti perasaannya. Di rumah sakit, Adam didorong ke bangsal setelah dokter melakukan pemeriksaan padanya. Setelah koma selama sebulan, ia akhirnya sadar kembali. Perawat yang datang ke bangsalnya melihat bahwa matanya terbuka dan dia berjalan mendekat dengan terkejut. "Tuan Nugraha, Anda sudah bangun." Seketika, ia berlari keluar untuk memanggil dokter.
Dua dokter memasuki bangsal dan melakukan beberapa pemeriksaan rutin padanya. Tuan Nugraha, apakah Anda merasakan ketidaknyamanan? Sudah berapa lama aku tak sadarkan diri? Tanya Adam dengan suara serak. Anda telah pingsan selama 31 hari. Apa? Sudah sebulan? Tiba-tiba Adam duduk, tetapi harus bersandar di kepala tempat tidur karena merasa lemah. Di mana putri dan istriku? Tuan Nugraha, mohon tunggu sebentar. Saya akan memberitahu Nona Nugraha untuk datang sekarang. Saat Adam memejamkan matanya, suara-suara yang terakhir didengarnya terngiang di telinganya. Suara-suara itu bagaikan mimpi buruk baginya. Kenyataan bahwa Rahel dan Livy mencoba membunuhnya membuatnya menderita. Ketika Shira melangkah masuk ke lorong rumah sakit, perawat di bagian penerimaan tamu memberitahunya dengan gembira, "Nona Nugraha, ayah Anda sudah bangun." Benarkah? Sambil membawa tas di tangannya, Shira berlari ke lift karena tidak sabar untuk naik ke atas dan bergegas menuju bangsal ayahnya. Ketika dia melihat ayahnya sudah duduk, dia menahan tangis kegembiraannya dan melangkah masuk. Ayah sudah bangun? Shira, kau di sini. Adam tampak lelah, tetapi dia sangat ingin menanyakan sesuatu padanya. Dokter Leonard, bagaimana kondisi ayahku setelah dia sadar kembali? Shira menatap dokter itu dan bertanya. Dia baik-baik saja. Selain kurangnya kekuatan fisik karena tidak makan apapun dalam jangka waktu lama, dia tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Kami akan meningkatkan asupan gizi Tuan Nugraha. Dokter, bolehkah aku bicara dengan putriku secara pribadi? Tanya Adam. Tentu saja boleh. Dokter itu menyuruh semua orang meninggalkan ruangan setelah itu. Tatapan mata Adam menyentuh hatinya. Apakah ayah menemukan sesuatu sebelum ia koma? Ayah, banyak hal yang terjadi selama ini, kata Shira sambil duduk di hadapannya. Ceritakan padaku tentang semua yang terjadi setelah aku pingsan. Dia sangat ingin tahu tentang semuanya. Dengan itu, Shira menceritakan semuanya secara terperinci, mulai dari saat ia dirawat di rumah sakit. Ia bahkan menceritakan tentang betapa tidak tahu malunya Rahel tanpa ragu. Hatinya sakit saat melihat betapa kesalnya ayahnya. Namun, agar ia dapat melihat sifat asli Rahel, ia melakukan apa yang harus dilakukan. Ayah, jangan terlalu marah. Kalau dia berani menyakitimu, itu artinya dia tidak punya perasaan apapun padamu. Shira menghiburnya. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.